Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Zaulia dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil praktik kerja lapangan yang saya laksanakan di lokal laboratorium kesehatan masyarakat Pangandaran. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya dalam bidang administrasi dan pengelolaan dokumen, menuntut lokal Labkesmas Pangandaran sebagai instansi pelayanan publik untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi, pengelolaan arsip SK di lokal Labkesmas Pangandaran masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan kesulitan pencarian dokumen, risiko kehilangan, dan kurang efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah aplikasi web arsip SK yang mampu menyimpan, mengorganisir, dan mencari dokumen secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Dikembangkannya aplikasi arsip SK ini bertujuan meningkatkan efektivitas, ketertiban, dan kecepatan dalam pengelolaan dokumen SK. Aplikasi berbasis web diharapkan mempermudah proses penyimpanan serta akses dokumen sehingga lebih sistematis dan efisien. Untuk waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung selama 3 bulan 17 hari, yaitu dimulai dari 1 Juli 2025 hingga 17 Oktober 2025. Dengan jam kerja dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerja. Untuk tempat kegiatan PKL dilaksanakan di lokal Labkesmas Pangandaran yang beralamat di Jalan Raya Pangandaran, kilometer 3 Babakan, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki aktivitas serta kebutuhan kerja yang relevan dengan bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis web untuk mendukung proses administrasi dan manajemen dokumen. Alat dan bahan yang saya gunakan selama mengikuti kegiatan PKL, khususnya dalam pengerjaan proyek ini adalah laptop, digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan kegiatan, internet untuk berfungsi mengakses dokumentasi dan referensi pemrograman, browser untuk melakukan uji coba sistem, Sampipi untuk server lokal, Microsoft Word untuk pembuatan perancangan sistem, Microsoft PowerPoint untuk membuat PPT, Draw.io untuk pembuatan diagram-diagram seperti flowchart dan IRD. Kegiatan bidang utama, melaksanakan pekerjaan terkait layanan administrasi pegawai, menjalankan tugas dalam proses rekap data kepegawaian, juga berfokus pada perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis web, mendukung kebutuhan administrasi dan manajemen dokumen di lingkungan instansi. Selanjutnya algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat, efisien, dan dapat dipahami secara jelas dari awal hingga akhir proses. Di sini ada dua algoritma, yaitu algoritma admin dan algoritma pegawai. Di algoritma admin diawali dengan mulai, sistem menampilkan halaman login, admin memasukkan username atau nick dan password. Jika username dan password salah, maka sistem kembali ke halaman login. Jika tidak, lanjut ke langkah selanjutnya. Sistem menampilkan halaman utama. Di halaman utama, admin dapat melihat daftar seluruh SK. Jika admin menggunakan filter atau pencarian, maka sistem menampilkan SK sesuai kriteria. Jika admin memilih upload SK baru, maka sistem menyimpan SK dan menampilkannya di daftar. Jika admin menyetujui SK pegawai, maka status SK otomatis berubah menjadi ACC. Jika admin memilih edit SK, maka sistem memperbarui data SK. Jika admin memilih hapus SK, maka sistem menghapus data SK. Jika admin memilih unduh file, maka sistem mengunduh file SK.
bisa berupa Word, Excel, maupun PDF. Jika admin mengelola data pegawai, maka admin dapat tambah, edit, maupun hapus data pegawai. Jika admin memilih ekspor daftar SK, maka sistem menghasilkan file Excel. Jika admin menekan logout, maka sistem kembali ke halaman login. Selesai. Algoritma pegawai diawali dengan mulai. Sistem menampilkan halaman login. Pegawai memasukkan username atau nick dan password. Jika akun belum terdaftar atau password salah, maka sistem kembali ke halaman login. Jika benar, maka lanjut. Sistem menampilkan halaman utama pegawai. Pegawai melihat seluruh SK. Jika pegawai menggunakan filter atau pencarian, maka sistem menampilkan SK sesuai kriteria. Jika pegawai memilih upload SK, maka sistem menyimpan SK dalam format Word atau Excel. Sistem menampilkan status SK, pending atau ACC. Jika status SK masih pending, maka pegawai dapat menghapus SK tersebut. Jika status SK sudah ACC, maka pegawai dapat mengunduh file yang berupa PDF. Jika pegawai memilih ekspor daftar SK, maka sistem menghasilkan file Excel. Jika pegawai menekan logout, maka sistem kembali ke halaman login. Selesai. Berikutnya IRD atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data dalam suatu sistem yang terdiri dari entitas, atribut, dan relasi, sehingga memudahkan perancangan serta pemahaman basis data secara terorganisir dan sistematis. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel surat keputusan dengan atribut ID surat keputusan, nama SK, nomor SK, tanggal pembuatan, file path, file type, PDF path, status, user ID, dan tanggal update. Dan di tabel kedua, yaitu tabel users, memiliki atribut user ID, username, password, nama lengkap, NIP, role, sama sheet ayat. Ini kedua tabel saling berhubungan melalui version key yang ada di tabel surat keputusan, yaitu user ID. Jadi hubungan antara user dan juga surat keputusan itu adalah satu user memiliki banyak surat keputusan. Di sini ada 3 flowchart. Flowchart login, flowchart admin, dan flowchart pegawai. Kendala dan solusi selama pelaksanaan PKL. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan pemahaman awal mengenai alur pengelolaan dan pendataan surat keputusan atau SK di lokal Puskesmas Pangandaran, serta munculnya kendala teknis dan error saat penyusunan struktur database dan pengembangan fitur utama aplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah diskusi secara rutin dengan pembimbing guna memperjelas kebutuhan sistem, mempelajari kembali prosedur pengarsipan SK yang berlaku di instansi, serta melakukan pengecekan, perbaikan kode, dan pengujian aplikasi secara berkala hingga sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi. Yang pertama ada halaman login, yang dimana kedua pengguna harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman mereka masing-masing. Setelah selesai melakukan login dan pengecekan role berhasil, maka akan menampilkan halaman utama sesuai role. Jika masuk dengan role admin, akan menampilkan halaman utama sebagai admin, yang di dalamnya terdapat daftar SK yang dapat admin edit, hapus, ekspor, ekstrak, download, dan ACC. Admin juga dapat menambahkan data SK. Tidak hanya itu, admin juga dapat mengelola data pegawai seperti menambah, mengedit, dan menghapus data pegawai.
Jika masuk dengan role pegawai, maka akan menampilkan halaman utama pegawai, yang di dalamnya terdapat daftar data SK yang dapat pegawai ekspor dan download. Pegawai juga dapat menambahkan data SK. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan PKL menghasilkan aplikasi registrasi dan arsip SK berbasis website yang membantu meningkatkan efektivitas administrasi di lokal Puskesmas Pangandaran dengan mengurangi proses manual serta mempermudah pengelolaan dan pencarian dokumen SK. Saran agar aplikasi dapat digunakan secara maksimal, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian sistem sesuai kebutuhan instansi, disertai dengan sosialisasi kepada pengguna agar memanfaatkan aplikasi berjalan efektif. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.